Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati pengurus masjid beserta jajaran yang hadir malam ini, kemudian para alim ulama, tokoh masyarakat umumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir malam ini yang sama-sama kami muliakan. Pada malam hari ini kita coba untuk mengambil landasan pembicaraan kita, yaitu firman Allah dalam surat Hud ayat ke-6. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah lebih mengetahui di mana keberadaan makhluk yang akan diberi rezeki itu, dan Allah yang mengetahui di mana perbendaharaan rezeki itu disimpan. Kullu fi kitabim mubin. Semua itu telah ada ketentuannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, memang kita manusia ini adalah makhluk yang berkebutuhan. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat kerjanya kan beribadah saja. Makanya malaikat itu selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita manusia dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu. Kita butuh makan minum, kita butuh pakaian, sandang, papan, perhiasan dan lain sebagainya. Makanya kita dalam hidup ini selain beribadah, kita juga harus mencari rezeki. Cuma dalam hal persoalan rezeki ini, kata Allah, sesungguhnya setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, Allah lebih mengetahui
keberadaan makhluk yang akan diberi rezeki itu. Jadi betul juga kata ulama, sesungguhnya rezeki kamu itu lebih mengetahui di mana keberadaan kamu ketimbang kamu mengetahui entah di mana rezeki kamu berada. Jadi makanya dari sebab itu, kalau rasanya urusan perut, urusan makan minum, jangan cemas kita ini. Tidak ada orang ini yang mati karena tak makan. Dia percaya ibu tuh. Lihat terangan di padang kok dia masih itu mati karena tak makan. Tidak ada yang kaya makan dah. Pak Isya awak kamu saji Al-Hakim di Tapilawi itu atau ada ATM barin. Apa mencari apa itu ATM barin? Jadi kalau tidak ada barin yang dimakan apa itu? Jadi kalau untuk sekedar makan itu sudah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya tak pantas pula rasanya kalau gara-gara urusan perut lalu kemudian kita lalai dalam mengingat Allah hanya gara-gara mencari rezeki. Padahal yang memberi rezeki kepada kita itu Allah yang menjamin. Ini gara-gara mencari rezeki lupa pula kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam Islam rezeki itu kalau dari segi bentuk terbagi kepada dua. Ada namanya rezeki madi, kemudian ada istilahnya rezeki maknawi. Apa itu rezeki madi? Rezeki yang berupa perhiasan yang tampak oleh mata, bisa kita lihat. Perhiasan, uang, harta benda, itu semuanya termasuk rezeki madi, nampak. Sian itu kayu, sian itu gadang gajinya, sian itu banyak perhiasannya, sian itu mewah rumahnya, nampak. Namun di balik rezeki yang tampak ada rezeki yang tidak kelihatan, dia rezeki juga. Ini yang disebut dengan rezeki maknawi. Apa itu? Kesehatan, kebahagiaan, anak-anak yang soleh dan soleha, yang tunduk, yang patuh, itu semuanya juga rezeki, tapi tergolong kepada rezeki maknawi. Yo kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang mungkin tidak terlalu banyak dari segi harta, hanya sekedar cukup makan, tetapi badannya sehat-sehat. Anak-anaknya tunduk, patuh, soleh-soleha, tidak banyak perangai. Tapi ada juga sebagian orang gajinya besar, hartanya banyak, perhiasannya banyak, tapi tiap sebentar ke rumah sakit, tiap sebentar berobat. Anak-anak tawuran, tiap sebentar orang tuanya terpanggil ke sekolah, tawuran lah, kabur lah, cabut lah, segala macam, gitu ya. Jadi artinya Allah memberikan porsi sesuai dengan kehendaknya, dan kita manusia adalah menerima apa yang ditakdirkan, dan apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik. Mana yang bisa kita ubah, kita maksimalkan. Kalau tidak, kita tentu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha untuk menggapai apa yang terbaik dalam hidup kita. Ya Bu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dari segi cara mendapatkannya, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang sudah dijamin, dan ada rezeki yang harus diusahakan. Kalau rezeki yang sudah dijamin itu tadi Allah sudah menyatakan dalam surat ayat ke-6. Ya, ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kemudian ada rezeki yang harus diusahakan. Jadi berkoja awak mentang-mentang rezeki itu kalau dijamin malah lalu selawat lain. Ada bisa oke. Jadi kalau kecil orang Minang, kalau kadang kayu rajin mencari, kue mencari. Kalau kadang pandai rajin beraja.
Kalau kena mulia tepati janji. Berbeda orang nak rajin bau sahur, orang nampak balik. Makanya burung murai itu pagi kicaunya kan jagonya pagi-pagi. Cubalah kalau burung murai itu jagonya malah tapi mataharinya tak kerapi ulik. Sebab ulik itu keluar dari batangnya ketika sebelum matahari, tapi kalau tapi matahari ulik itu masuk balik ke dalam pokok kayu lama. Makanya murai itu pagi kicaunya pagi-pagi. Paginya lah jago mencari rezeki. Ini berbeda. Awak kadang serupa itu orang, kadang serupa penghasilan juga tetangga atau yang kawan. Kawan itu banyak sumber pencarian ini. Koyo. Ada di awak cip sama tu itu saja. Barik sama tu padang santai. Karena cip dan kawan dua karena doktor itu kancang lagi. Dan di awak cip. Makanya bapak ibu ya mohon maaf. Orang Cina tu bagus, suksesnya mata pencariannya banyak dan cip. Kalau timur di kampung ke sawah itu, sampai ke sawah je baku banu jawi jo. Sudah itu jo, aduh lebih tanaman bulu banyak. Ya kan? Jadi tak cip sumbernya. Kok timur di awal cip itu saja itu berbeda penghasilan. Jadi artinya ada rezeki yang harus diusahakan. Cuma dalam hal rezeki yang diusahakan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai nanti melupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo kadang-kadang setelah rajin mencari datang dua kali sembahyang. Orang lazannya membawa toyo boleh penumpang serang banyak anak ketika orang sembahyang. Kadang-kadang ujian itu kan tak kait. Ya kan? Kadang-kadang ketika bulan puasa masuk ada di sini loh sumber rezeki kok muncul gitu kan. Kadang-kadang lalu puasa baca puasa Ustaz kerajaan mari kenapa puasa pun subhanallah bapak soal. Ya kan? Jadi artinya memang kita dianjurkan berusaha, tapi usaha ini harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita terjatuh kepada hidup yang berlomba-lomba sehingga itu membuat kita lalai di dalam mencari perhiasan dunia ini. Padahal sekali lagi rezeki ini sudah ada sebenarnya, cuma karena hawa tadi, karena berlomba-lomba tadi, tidak ingin tertinggal oleh kawan tadi, itu yang membuat orang banyak tersesat jalan. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, ayyuhan nas innakum la yamutu hatta yastabdilu rizquha. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sebelum Allah sempurnakan rizki untuk kalian. Hatta yastabdilu rizquha. Kamu tidak akan mati sebelum rizki kalian disempurnakan. Jadi layak tujuh rezeki awak sesuai nasi le. Layak tujuh rezeki awak sebutir nasi. Kamasiat tujuh rezeki awak untuk meninggal. Tapi kalau dah disempurnakan rezeki oleh Allah, baru kita berpulang kepada Allah. Jadi kalian tidak akan mati sebelum rezeki kalian disempurnakan. Maka kata Rasul, fala tastabti'u 'ala rizqa. Jangan kalian istimta terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Apa itu istimta? Istimta itu penyakit hati, Bapak Ibu. Apa itu istimta? Merasa rezeki dijauhkan, merasa rezeki dilambatkan. Tidak boleh. Istimta namanya. Fala tastabti'u 'ala rizqa. Jangan kalian istimta, artinya sabarlah menunggu datangnya rezeki daripada Allah. Sabar kita menunggu. Jadi kalau istimta ini Bapak Ibu, ini berbahaya kalau penyakit ini ada pada diri seorang muslim. Orang Bapak Ibu kalau merasa rezekinya dilambatkan, merasa rezekinya dijauhkan, biasanya orang ini yang pertama kali banyak mengeluh. Lain setiap mengecek, ini
inyo mengadu panjang sade paham malam pada ini ada ado-ado cialah iko segala macam. Jadi inyo sedang paling merasai mengeluh, dia sebentar mengeluh karena merasa rezekinya dilambatkan. Ini bagi yang sadar diri. Kemudian setelah itu, setelah mengeluh apa lagi? Biasanya orang yang merasa rezekinya dilambatkan, orang ini cenderung kikir, pelit, banyak kok pelit karena nyo merasa inyo lah yang paling susah. Inyo lah yang patut akan dibantu lebih dulu. Inyo merasa inyo paling merasai. Saya itu kamapai di mabas sopo yo kawan-kawan selalu menampung saya dari dua. Sebab nyo merasa inyo paling merasai. Inyo yang patut akan dibantu. Ini berbahayanya ini istimta. Merasa rezeki didapatkan sehingga tidak ada rasa syukur di dalam diri, tidak ada rasa terima kasih di dalam diri. Jadi dan pertama pun tadi orang yang merasa rezeki didapatkan, yang pertama mengeluh, dan kedua kikir, pelit. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jadi kalau orang yang sadar ini sampai di mengeluh saja. Kemudian tidak sadar hanya sampai pelit. Jadi kalau ada RT mendata pari rezeki, hanya paling dulu mendaftar. Sebab inyo merasa hidupnya paling miskin. Inyo merasa patut dibantu lebih dulu, ya kan? Kama mengecek, mengeluh, kama mengecek, mengaluh tadi. Keluhan itu tidak disampaikan kepada Allah, tapi sesama awak saja. Lihat ada masalahnya mengaluh itu. Sebab merasa itu pada melalui. Kalau baik kawan superstar, super Italia, ya kan? Tak nak mau bayar. Sebab nyo merasa itu paling patut dibantu. Kawan pun nyo anggap laba-labi dari nyo. Itu orang istiqomah itu seperti itu bahayanya. Kalau dia sadar dengan dirinya sampai di situ, tapi ada yang lebih berbahaya lagi di balik itu. Apa itu? Orang yang merasa rezekinya dilambatkan, kemudian dia tidak sabar dengan keadaan dirinya, tidak sabar dalam menanti rezeki daripada Allah. Saya punya cari kawan sama kadang inyo lah punya rumah, kawan sama kadang inyo lah punya oto, kawan sama kadang inyo lah punya saduaranya, sama taruh inyo alulai. Baca inyo supaya ini bisa sama dia orang lain, anyo rela minjam siko, pinjam dosinan, supaya bisa lo kembali rumah, supaya bisa lo kembali oto, supaya bisa lo kembali Honda, sama dia duit sama kadang. Padahal awak tak mampu sebenarnya, tapi dia kan gengsi tadi bapak soal, itu berbahayanya. Dia kan gengsi bapak soal. Memang Bapak Ibu dalam Islam tidak ada melarang pinjam meminjam, boleh kita pinjam meminjam. Tapi Bapak Ibu dalam Islam yang dibolehkan meminjam itu mungkin karena kebutuhan. Tidak boleh dimakan anak awak tersasak karena sekolah itu segala macam, yang kebutuhan mendesak sama minjam awak. Jadi kalau orang dulu Bapak Ibu mak minjam tu malu tu. Siapa yang meminjam-minjam orang rumahnya itu malu mana awak sebagai laki-laki. Kalau meminjam-minjam anakmu ke orang, kalau meminjam-minjam orang rumahmu ke orang, malu awak. Rasa tak terpenuhi kebutuhan keluarga awak, sehingga orang rumah awak tak rela meminjam-minjam. Tapi kalau gini Bapak Ibu, nyo tak malu meminjam, justru nyo bangga meminjam. Bangga ya? Kadang-kadang orang rumah meminjam, suami tak tahu. Ya kan? Ada pula tipu saya tukang kok bang mekar lah namanya, kok bang ala namanya, sekali seminggu tipu ke rumah, ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu, maksud kita meminjam karena keinginan, meminjam karena supaya hidup menandingi orang lain, bermegah-megahan, itu paling membahayakan kepada diri kita. Sebenarnya dalam hidup itu mungkin kita pernah meminjam, cuma kalau meminjam untuk ini berlomba-lomba, untuk ini bermegah-megahan, karena tak sabar menunggu datangnya rezeki, lalu kemudian kita ambil jalan pintas. Lihat yang pernah orang merasa meminjam itu akan mendatangkan kebahagiaan.
Justru kadang-kadang kalau banyak pinjaman itu yang mendatangkan kehancuran. Apa akibatnya? Karena tidak sabar menunggu rezeki. Makanya diminta oleh Rasul, sabarlah kalian menunggu rezeki datangnya daripada Allah. Sabar menunggu rezeki. Jangan ingin instan, ingin tiba-tiba supaya ini berhasil. Itu yang menyebabkan kita. Karena tidak sabar tadi, kadang-kadang sudahlah meminjam, kalau tidak sabar ingin juga serupa orang lain, itu rela terjatuh kepada bisnis-bisnis yang haram. Judi online lah, narkoba lah, memasang angko lah, bisnis ikolah, ini mah pintinya kecapek masuk. Supaya ini bisa sampai orang terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak sabar dalam menunggu rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Makanya Bapak Ibu coba jadi gini, banyak dan terjatuh kepada bisnis online, pinjaman online. Kadang-kadang pejabat, tentara, polisi, gantung diri kalau utangnya terlalu banyak, ya kan? Kenapa demikian? Karena tidak sabar tadi. Ada obsesi ingin cepat kaya, terobsesi ingin cepat sukses. Kadang-kadang dicari di TV, yolo atau podcast, kadang-kadang di YouTube keluar cara cepat ingin kaya. Apa namanya? Cara gila ingin cepat kaya. Itu begitu. Lalu kaya akhirnya kilo sama naik. Dia tidak mampu menahan diri. Makanya dalam Islam itu ya, alhaqu takasur hatta zurtumul maqabir. Kan juga Allah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Tidak ada. Kalau awal ibu lah bermegah-megahan, itu susah. Kadang-kadang masa muncul ibu awal kawan, dan kawan gajinya kadang eselonnya tinggi dari awal. Dan kawan kadang-kadang orang rumahnya adalah penghasilan. Tiba di awal saya sudah mencari. Itu ingin lo seluruh duit orang lain, itu tidak mungkin. Itu biasa. Dia kata Allah, sebagian kamu kami lebihkan atas sebagian yang lain. Itulah ini. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang melagi dari risiko, ada yang kurang dari risiko. Itulah ini. Dan mungkin orang itu sama orang dosa saja. Ya kan? Jadi kita kan harus menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai dalam persoalan rezeki ini, karena tidak sabar dalam menanti rezeki ini, lalu kemudian kita terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berpesan Rasul kepada kita, jangan istiqtoh, sabar menanti rezeki daripada Allah. Kadang-kadang dipangkat aja tak itu apa ya? Mohon maaf, patutnya memegang jabatan itu ya. Randa golongannya baru. Supaya ingin menjabat, rela agak baik semua ikut lagi. Kadang-kadang tertipu deh kawan. Kalau yo ikut jadi kurang kema, angin kau piti dulu, kurang kema aja Jokowi mana lagi saya dia. Akhirnya piti tadi apa kan tak ada dinaik. Ujung-ujung tak banyak tinggal. Kan secara yo ada dia. Karena tak sabar menanti rezeki. Yo kalau awak ada ditakdirkan tu timbulnya jawab. Makanya kata ulama, sesuatu yang ditakdirkan kepada kamu, walaupun jaraknya 2 buah gunung, dia akan sampai kepadamu. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu, walaupun jaraknya antara 2 bibir, dia tidak akan sampai kepadamu. Ya kan? Awak harus yakin itu. Kalau ditakdirkan Tuhan, timbul jawab pangkat jabatan. Tapi kalau tidak ditakdirkan, tak timbul awak yakin jawab itu. Tapi jangan sampai gapai semua itu gajah itu semacam ujung-ujungnya tidak membawa kepada keberkahan. Ya kok mohon maaf Bapak Ibu, aku artinya kan kita mengaji ya, ini jangan sampai tersinggung Bapak Ibu. Tapi kok perlu disampaikan. Sebab kalau tak sabar itu menanti ketentuan Allah, banyak kita yang terjerumus ke dalam kesalahan. Padahal Allah telah berjanji sabar menunggu apa yang telah ditakdirkan. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis, ini bagus kita jadi pegangan ini. Apa kata Rasul? Ya ayuhan nas, innal ghina
laisa an kasratil aradi. Ini dari Abu Ya'la. Wahai manusia, sesungguhnya orang yang kaya itu laisa an kasratil aradi. Orang yang kaya itu bukanlah karena banyaknya harta benda. Walakinnal ghina nafsi. Akan tetapi orang yang kaya sebenar kaya itu adalah kaya jiwa. Ya bu, kok gak gelisah dia nampaknya? Aduh kan dibagikan. Oh dia lontong atau sate? Agak gelisah dia nampaknya. Bu kalau lagi gelisah dia, bu lah agak berhenti. Saya boleh apa? Jadi kecil Nabi, orang yang kaya itu bukanlah karena kaya harta benda, turingi. Tetapi orang yang kaya itu adalah kaya jiwa. Lihat tahu ibu bedanya orang yang kaya jiwa dengan orang yang kaya harta. Apa bedanya? Orang yang kaya jiwa dengan yang kaya harta itu beda. Orang kalau kaya harta tapi miskin jiwa itu pelit. Yo jiwanya itu mana dan miskin. Kalau ratu lah banyak tapi jiwa miskin. Sebenarnya tak patuhnya menerima barang miskin boleh tu. Tak patuhnya menerima bantuan boleh tu. Pak RT itu kan cuma jadi usia dan patuh kan dibantu, usia dan patuh kan dimasukkan namanya. Ada orang miskin jiwa kau minta masuknya namanya. Padahal dia tak apa dia ini jiwanya itu mana dan miskin. Bukan dia miskin dia harta dah, tapi dia miskin jiwa. Itu berbahaya kerana miskin jiwa. Kalau nak masuk namanya cuma rabur. Ada banding-bandingkan di situ bahagia. Fotonya dia dapat, dia bantuannya. Baru sampai awak tak dapat. Ada banding-bandingkan. Itulah lama ibu keniak-kenian segala macam. Kau dapat masuknya namanya kecil. Itu orang miskin jiwa itu lah kaya sebenarnya. Tapi dia jiwa miskin, dia merasa miskin juga. Inyo juga kecilnya dapat duit dibantu. Inyo juga kecilnya dapat duit ditolong. Indak sana mencari orang mendapat. Itu dah miskin jiwa. Aku ada kebetulan kampung aku Pataku kan ada banjir bandang di pesisir. Yang banyak meninggal itu di Surati. Itu kampung aku benar. Rumah orang kaya aku kan itu apa dia sendiri tahu benar. Itu rumah. Jadi di dalam rumah timbul orang bagi bantuan. Ini cerita kok timbul orang bagi bantuan. Nanti saat timbul orang bagi bantuan, iyo agak banyak yang mau bantuan. Jadi rumah yang parah dapat dua, rumah yang tidak parah dapat dua bantuan. Kecil rumah yang agak parah kan itu. Untuk rumah kami ni, anjui misi kodak pek lo awak bantuan. Kodak parah rumah kami tak kena pek awak bantuan. Itu miskin jiwa. Ya sebenarnya kalau awak tak dapat, bila orang mendapat, itu salahnya. Kan tak bersalah. Ini dasar jiwa ni dah lo. Aku dapat kecilnya inyo saya para mereka para kawan kanai pun rumah walaupun tak sampai dulu, tapi kena dulu kerusakan harta benda. Kan wajar dia dapat. Ini makanya orang miskin jiwa aku tak ada elok sialan. Jadi artinya Bapak Ibu, ini gambaran daripada Rasul. Orang yang miskin jiwa, kaya harta, itu tak ada gunanya. Justru membahayakan. Kalaupun jual 200, dia cenderung menampung saja. Tak akan nampungnya dia bagi. Kalau jiwanya sudah miskin. Adik kalau dapat Bapak Ibu, ia kaya harta, kaya jiwa. Itu berarti Piti lai supo babagi, haratu lai supo babagi. Itu dah rencah. Itu dah rencah berarti. Akan sana bawa jadi ada tetanggawa, ada wargawa, inyo lai bapiti, sukolo basadaka, kau orang miskin. Walaupun dah awak dan juagia sedekah, walaupun orang lain dan juagia sedekah, tapi hati awak sana mencari. Alhamdulillah, apa tu dititipkan haratu orang ini. Lain namun orang bahagia sama-sama awak. Sana bawa mencari. Tak
awak menolong itu secara lain, jo jiwa dan lapang. Ya, jo jiwa yang lapang. Sebab menolong itu tak ada satu beda saja. Banyak cara lain untuk menolong orang lain. Nah, lalu kemudian kata Rasul, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ma kutiba lahu minar rizki. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan rizki kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkannya. Itu tadi, Allah memberi rizki kepada hambanya sesuai dengan yang ditakdirkannya. Makanya kecil tadi, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan menemui kita, walaupun jaraknya 2 buah gunung. Itu kata Ali bin Abi Thalib, walaupun jaraknya antara 2 buah gunungnya sampai kawat sebabnya ditakdirkan. Tapi sesuatu kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, walaupun jaraknya antara 2 bibir, itu tidak sampai kawat. Kadang kala rasul-rasul di bibir tapi jawab rasanya, aku lain di awak mana dulu kini mah, awak mana tim suksesnya pertama, aku lah kadapi jabatan gue awak mah. Kiranya ada udah beraki hati dulu dulu. Jadi awak boleh pakai cilati mau iko segala macam, berarti tidak ditakdirkan Tuhan kawat. Itu saja apa itu orang beriman katakan itu kembali kepada takdir. Tak perlu menyalahkan itu segala macam. Barang kalau akhir siapa inyo dapat makan, barang kalau bagi itu itu kan tak perlu memikir macam-macam. Berarti Allah menakdirkan aku yang terbaik. Jadi bapak-bapak ibu, sesungguhnya dalam Islam itu kan simpel saja. Makanya diminta bersyukur banyak-banyak dalam agama ini, supaya hidup kita tenang, jiwa kita ini lapang, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kemudian kata Rasul dalam hadis itu, dalam kelanjutannya kata Rasul begini, fa'ajmilu kitullah. Ini artinya carilah rezeki dengan cara yang baik-baik. Carilah rezeki dengan cara yang baik-baik. Khuzu ma'hala wa da'u ma'haram. Ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Dia bapak ibu panjang hadis Rasul. Pertama kata Rasul, orang yang kaya itu bukanlah kaya dengan harta benda, tetapi kaya jiwa. Sesungguhnya Allah SWT memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang ditakdirkannya. Maka carilah rezeki dengan cara yang baik-baik. Ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Itu arti hadis itu secara keseluruhan. Jelas ukurannya, jelas ketentuannya. Tidak ada lagi yang meragukan kita. Ambil yang baik, yang halal, tinggalkan yang haram. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, makanya oleh sebab itu, untuk mengobati yang namanya istiqtoh, yang merasa rezeki dijauhkan, merasa rezeki dilambatkan, makanya dalam Islam diminta kita banyak-banyak bersyukur. Bersyukur apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Itu kadang-kadang Bapak Ibu, bersyukur itu kan mudah diucapkan di lisan. Oh, syukur, terima kasih. Tapi dalam aplikasinya bahaya bersyukur Bapak Ibu. Jadi lisan kurangnya bersyukur awak. Tapi hati ku lain sebenarnya bersyukur. Coba kuatan awak. Ya mampu awak mengaplikasikan rasa syukur tu. Lain dak doa maupe, lain dak doa awak mencela. Lain dak doa awak mengeluh. Lain dak doa awak menyalahkan orang terhadap apa yang ada ditetapkan oleh Allah kepada awak. Orang yang bersyukur tu Bapak Ibu simpel saja. Pertama, nyo pandai mencari sisi baik. Ada sisi baiknya jadi. Kalau diagih di Allah sari kamu akan berbahaya. Lalu ditekan ini nyo cari sisi baik. Mungkin itulah yang terbaik menurut Allah. Pandai dia mencari sisi baik. Kemudian orang yang bersyukur itu Bapak Ibu, inyo tak ada iri hati dengki kepada orang. Itu orang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu selalu senang atas ketetapan Allah kepadanya. Tak ada juga kebersimpungan orang lain kalau orang bersyukur. Ya tak ada iri
yuk kudoyo di awak kamu itu. Tapi kalau orang hendak nak bersyukur, ada pe orang yang mengerti, tipu iriatinya, tipu dekinya, yo cari-cari yo kelemahan orang. Bagus bisa lu, bagus bisa saya tak kaya yang cari-cari jalan. Asiko sudah itu berkual, tipu fitnah. Oh si anu ko merasa ko dapat kembali untuk ko ada tu sakul na berjual kampung ko nama ko keponakannya beda-beda petang kemari padahal itu masalahnya dia kalau suku mencari kelemahan orang kalau dah satu iri hati makanya iri hati itu sumber dari seluruh penyakit hati dia akan mencari celah akan mencari kelemahan di balik itu kenapa? Karena awalnya dia tidak bersyukur. Kemudian orang yang bersyukur ini Bapak Ibu ya, dia akan sabar mengikuti proses dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur. Nyo jalani proses, nyo sabar, kemudian dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi tidak nakui duit kok instan saja ingin capai kayo, instan saja ingin jadi pejabat, tidak bisa. Jadi kalau orang bersyukur itu proses itu dilalui sambil sabar dalam menjalani hidup, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bersyukur. Kalau ada orang sekonyong-konyong ingin seperti itu tidak bisa. Karena hidup ini kita punya kepentingan, orang lain juga kepentingan. Kita punya hajat, orang lain juga punya hajat. Gitu kan? Allah nanti yang mana yang terbaik. Kita harus sadar dengan itu. Kemudian setelah bersyukur kita terhadap rezeki ini qanaah. Qanaah itu artinya menerima dengan ridho apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi makanya kata Rasul sesungguhnya orang yang ridho itu dialah orang yang paling kaya di antara manusia. Irda bima kasamallah takut annan nas kata Rasul. Irda bima kasamallah, ridho dengan pemberian Allah, takut annan nas, dialah yang paling kaya di antara manusia. Itu kata Rasul itu. Jadi kalau kita ridho dengan pemberian Allah, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, kita akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Nah ini jadi masalah ya caranya. Mau saya mau ikut segala macam. Karena Allah dari itulah orang yang kaya di antara manusia. Tetapi kalau selalu mengeluh, berkeluh kesah, menyalahkan, mencari kelemahan orang lain, tidak mau mengakui kelebihan orang, kita saja yang merasa pantas terhadap hal itu, ini ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Yang pertama tak akan membuat hati bahagia. Kemudian setelah tidak bahagia, kita akan berusaha keras mencari celah kekurangan orang lain. Nah itu akibatnya. Nah, makanya kalau kita mulai dari bersyukur, kalau kita mulai dari ridho, maka segalanya akan mendatangkan ketenangan dan kata Rasul kita akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi Bapak-bapak Ibu, ini penting untuk kita pegangi di dalam hidup kita. Ini waktu kita mungkin masih ada 5 menit lagi, ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai ya rezeki ini Bapak Ibu, kalau kata Buya Yahya, kalau kita sedang berusaha sekuat tenaga mencari rezeki, orang menggali awak menggali lo sahur awak mau sahur tanya tu rasa dia awak mau sandel yo tidak lo kunjung naik mungkin ada kesalahan pada diri awak aku perlu di depan pelajaran awak sebab ada beberapa hal yang bisa menghambat rezeki. Apa itu? Yang pertama mungkin kalau kata Buya Yahya mungkin bisa saja kita ini kikir, pelit, bakhil. Jadi orang kikir, orang pelit, tidak mampu membantu orang, tidak mampu melapangkan urusan orang, Allah persulit saja. Ya kan? Tapi kalau kita mau berbagi, diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Kita harus yakin itu. Tapi
Gitu ya. Allah lapangkan urusan orang, Allah lapangkan urusan awak. Awak agikan kemuliaan kepada orang, Allah agikan kemuliaan kepada awak. Itu dalam hati. Jadi kalau para surah sakti awak sande ini stagnan kata-kata itu jelarui, mungkin ada hak orang lain yang tak tahan awak. Atau mungkin awak mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga awak tak merasa bahagia. Mungkin awak ada membahagiakan hak hajat orang lain sehingga hajat awak tidak diakhiri Allah. Itu simpelnya. Kau mohon maaf, aku cerita saja. Ada kawan aku lah, ya kau kan masalah takdir Tuhan ya, tapi kau asbab tak. Ala 6 tahun tak dapat anak, kamu mungkin tak ada dapat. Asyik kau datang kepada seorang kiai, apa kata kiai? Kamu berikan hajat orang, penuhi hajat orang. Insya Allah Allah akan penuhi hajat kamu. Apa yang dibutuhkan orang? Ada orang nak putih anaknya sekolah, kawan dia anaknya sekolah, nak pinti deh. Ada orang rumahnya nak kapan oke, nyoba ini aku kan hajatnya tu, yang butuh mana itu. Awak bantu orang, maka hajat awak kebutuhan mendesak awak yang gila ya Allah. Tapi karena awak pilih bagi tak pernah bagi ke orang, makanya hajat awak tak pernah dipenuhi ya Allah. Berdoa selawat tiap hari, ya Allah itu, tapi awak tak pernah bagi ke orang lain. Tak dapat dah, itu simple saja. Tapi kalau hajat orang awak penuhi itu, nampak dia awak siap pokoknya butuh mana akhir, yo butuh mana akhir. Asyik apa pun kebutuhan awak diakhiri oleh Allah. Yakin awak dengan hal itu. Apa itu tadi? Kalau tak sandiri rezeki, mungkin awak sandiri rezeki orang di awak itu kan kalau nak mau barang itu, makanya Allah sandiri kalau rezeki awak. Dijauhkan rezeki awak di Allah karena awak keliling ke bawah, tak pernah mau berbagi. Kemudian yang kedua, kalau pendek apa namanya sandiri rezeki awak, kau payah rezeki awak, selain daripada awak pikir, mungkin karena itu tidak pandai memperbaiki silaturahim sesama. Jadi memutus silaturahim itu bisa menghambat rezeki datang kepada kita. Makanya Bapak Ibu orang kaya, orang yang sukses itu banyak kok bisa sukses miliarder itu karena yang pandai membangun relasi, pandai membangun jejaring ke bawah, hebat dalam emosional, pandai menjaga kepercayaan orang. Capek rezekinya tiba, percaya orang kayaknya bisnis itu lancar. Tapi kalau orang suku membutuhkan silaturahim, payah ini rezeki sanding. Makanya kata Rasul, kalau ingin panjang umur, mudah rezeki, perbaiki hubungan silaturahim. Dia percaya ibu, perbaiki hubungan silaturahim. Kalau ingin awak capek, ini awak usaha, kau berhasil capek, perbaiki. Apapun lah segalanya dalam hidup kau, silaturahim harus perbaiki. Kau menggalian awak capek. Kalau elok awak kurang kau pada belanja sampai lain, kurang malah gajah capek awak. Dalam urusan pangkat tak kayak. Kalau awak elok, orang kau capek, awak capek. Apapun persoalan silaturahim. Jadi kalau tersendat rezeki kamu, bisa saja kamu salah satunya koreksi diri. Mungkin silaturahim kita kurang baik dengan orang lain. Maka perbaiki cara hidup, cara komunikasi, perilaku kita. Setiap ada acara siapa taruh saya diutus di atasan. Setiap acara siapa taruh saya diutus di atasan. Awak indahnya pernah diutus di mana kau salah awak tak begitu. Mungkin awak ada tidak lama kepandang di atasan awak tak begitu. Mungkin cara komunikasi awak, perbuatan baik, perbuatan awak dan segala macam. Makanya silaturahim itu penting. Karena segala sesuatunya itu beranjak dari. Kemudian yang ketiga, awak dah usaha sekuat tenaga tapi rezeki kau stagnan juga, indahnya ada meningkat. Yang ketiga kau cium ya, bisa saja karena kamu kurang takut kepada Allah. Jadi kurang maksimal takut kita. Makanya dalam Islam kita diminta perdalam rasa takutmu, tingkatkan rasa takutmu kepada Allah. Jadi kalau orang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ini bersungguh-sungguh dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam meminta, dia yakin Allah yang Maha Kaya, Allah yang memberi kuasa. Tapi kalau orang tidak takut kepada Allah, tu ragu-ragu takutnya kepada Allah, ini sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, sehingga sudah bersungguh-sungguh dalam meminta. Dia Bapak Ibu, jadi inilah barangkali kata waktu masuk. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam